ngobrol seru bareng aku Oni Badriah. Aku Risa Fentri Putri. Lagi-lagi Seperti biasa, kita bakal mencari salah satu tema dari botol ajaib ini. so it's your turn. Jadi aku yang buka, kamu yang baca ya. Oke, seperti biasa dia terlalu bersemangat untuk Memilih. Tuh. Karena wanita perlu memilih. Tapi terkadang pilihan tidak selalu tepat. Iya, asik. Teks. Ayo. Oke. Ini topiknya, kenapa sih muslimah itu harus. Jadi gini, bagaimana sih cara menjadi muslimah yang hebat dan bermanfaat? Oke. Aku dulu. Iya. Mungkin kalau bagaimana cara menjadi wanita hebat dan muslimah hebat dan bermanfaat itu banyak case-nya ya, banyak yang bisa kita ambil. Iya. Mungkin beberapa di antaranya itu menjadi muslimah hebat untuk diri sendiri, dan bermanfaat untuk orang-orang sekitarnya. Iya, benar-benar. Bermanfaat untuk diri sendiri. Hebat dalam artian tuh menjadi muslimah yang hebat menurutku adalah menjadi muslimah yang tetap berdiri di aturan-aturan yang Allah kasih sama Rasul gitu. Dalam artian bukan berarti kita mengkerdilkan, bukan berarti kita kayak enggak mengikuti arus media sosial, teknologi, atau kita tidak mengikuti hal-hal yang ada di dunia kita saat ini, tidak. Tapi hebat dalam artian itu menurut aku adalah ketika menjadi muslimah tanpa tidak ketinggalan zaman, tapi mampu untuk tapi tetap bertahan di apa yang Allah suruh. Mampu menyesuaikan dirinya dengan perkembangan zaman gitu ya, sesuai dengan aturan agamanya. Karena kita tahu kalau agama Islam ini ya selamanya mati dia itu bakal selalu cocok dengan perkembangan apapun yang terjadi dengan perkembangan dunia, dia nggak bakal ketinggalan loh. Dia bakal selalu bisa untuk menjadi pedoman dimanapun kita berada, dimanapun masanya gitu ya. Iya, benar, setuju. Kayak itu tadi kan, benar, ketika kita mampu untuk tetap beradaptasi dengan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keagamaan kita gitu, menjadi muslimah yang seperti itu, yang ketika kita sekarang saat ini kita memakai media sosial, kita tahu untuk apakah ini baik untuk diri kita lakukan, apakah kita harus mengikuti tren ini, apakah tidak. Hal-hal seperti itu yang menurut aku harus dimiliki muslimah-muslimah hebat. Prinsip untuk mengatakan ya dan tidak pada satu hal dengan alasan itu tidak baik untuk diri kita sebagai muslimah gitu. Itu sih menurut aku. Ya, kan kita bahas tentang bagaimana sih muslimah yang hebat dan bermanfaat. Kita tahu kan kalau muslimah ini mungkin ya dari mulai kita dari kecil sampai kita udah jadi seorang ibu atau dewasa gitu, bahkan menjadi kakek nenek itu udah langsung muslimah ya. Sebenarnya kita jadi muslimah aja itu udah masya Allah dan hal yang harus kita syukuri, karena kita tahu ketika seorang perempuan atau muslimah bisa taat dengan agamanya gitu, bisa lakuin perintah Allah, maka surga udah berada di tangannya. Dan saking mulianya muslimah atau perempuan di Islam ya, kan diibaratkan surga itu di bawah telapak kaki ibu gitu. Di situ kita tahu gimana sih cara muslimah seperti yang kamu sampaikan nempatin diri dia, mungkin di saat dia di posisi sebagai seseorang anak gitu, gimana cara dia berbakti kepada kedua orang tuanya, gimana cara dia dalam menuntut ilmu, berpendidikan, bertanggung jawab dengan mungkin dengan sekolah kita kalau kita masih siswa gitu, bagaimana kita bertanggung jawab menyelesaikan tanggung jawab kita di sana, belajar agama, belajar ilmu pengetahuan, itu udah hebat sih. Kan kita tahu untuk belajar juga banyak tantangannya, banyak godaannya. Ketika dia udah berhasil jadi seorang anak yang benar-benar udah ngelakuin tanggung jawabnya gitu, itu udah hebat. Mereka udah berhasil gitu. Kadang hebat tuh bukan hanya sekedar dia mungkin udah jadi guru, enggak, tapi mereka di setiap masa proses pertumbuhannya mereka tuh bakal hebat gitu dengan hal-hal yang udah mereka lakuin. Di saat kita udah remaja, kita mampu menutup aurat dengan baik, kita bisa menjaga pergaulan kita di lingkungan, mungkin dengan lawan jenis atau dengan sesama teman kita, sesama cewek, itu juga udah hebat.
karena ya seperti hal tadi, tantangan itu setiap proses pasti ada tantangannya gitu. Dan ketika dia mutusin untuk menikah, dia dapat pasangan yang udah tepat gitu dengan cara yang tepat. Iya, itu udah hebat juga. Jadi setiap proses yang kita lakuin kan Allah tuh selalu ngasih apa ya, pahala di setiap amalan yang kita lakuin. Gitu pun kalau kita lakukan keburukan, kita pasti dapat dosa gitu. Tapi ketika kita udah berhasil, apa itu hal kecil ya, mungkin sekedar kita menjaga lisan kita udah berhasil, itu udah hebat loh. Karena kita tahu untuk menahan godaan jaga lisan itu juga susah gitu. Dan di saat dia jadi kedua orang tua, dia udah mampu menjadi madrasah pertama bagi anaknya, mampu mendidik yang baik, itu udah masya Allah juga. Karena muslimah adalah itu ibu peradaban untuk generasi yang lebih baik lagi. Iya. Ada lagi? Mungkin itu. Jadi dia hebat sesuai dengan profesi, sesuai dengan apa yang dilakuin gitu. Dengan catatan ya tadi nggak keluar dari prinsip-prinsip agama kita gitu. Hebat ya, terserah mau konteksnya jadi anak, jadi ibu, jadi guru, jadi konten creator mungkin, atau jadi banyak lah sekarang ya. Tadi mungkin aku bahas peran ya, kita lebih kayak profesi juga. Ya juga, maksud aku juga sama gitu. Yang intinya ya kita tetap ada di jalur yang udah Allah tentukan gitu. Itu hebat sih, mau jadi apapun, karena kita di indahnya Islam itu Allah nggak pernah mandang mau dia presiden, mau dia artis, mau dia orang terkenal apa enggak, atau mau dia cuma petani, itu semuanya sama gitu. Jadi gimana cara kita memanfaatkan peluang kehidupan di dunia ini dengan tetap berada di jalan Allah, itu yang hebat di semuanya. Benar-benar. Gimana nih contohnya kalau ketika dia jadi content creator sekarang kan, gimana cara dia untuk menyebarkan dakwah, atau dakwah itu kan bukan hanya sekedar bentuk ceramah ya, tapi gimana dia men-share kegiatan sehari-hari yang bermanfaat, bisa memotivasi orang, itu udah hebat banget. Dan ketika orang lihat video dia gitu, orang merasa termotivasi untuk melakukan kebaikan, itu dia udah berhasil, udah hebat dan bermanfaat dalam peran dia sebagai content creator gitu. Mungkin di saat dia nyebar, kan kalau ketika muslim itu kan banyak hobinya ya, juga dia hobi masak, bisa dia ngasih tips-tips atau resep-resep untuk rumah tangga. Mungkin ya awalnya untuk rumah tangga lain bingung deh hari ini masak apa, coba deh lihat di TikTok gitu, ada ketemu deh video Oni yang lagi masak, Oni udah dapat pahala gitu, dia udah jadi salah satu pemecah permasalahan yang dihadapi oleh ibu-ibu di rumah gitu. Setuju sih, berarti itu udah termasuk dari gimana caranya kita menjadi muslimah yang hebat dan bermanfaat gitu. Sesuai profesi masing-masing gitu. Mungkin aku kata kamu tadi content creator, mereka nggak melulu soal dakwah secara secara ya orang-orang yang ahli formal gitu kan. Kalau itu kita bisa ikutin banyak juga di sosial media gitu. Kita juga bisa share kebaikan-kebaikan kecil yang kita punya ke media sosial, itu udah termasuk yang bermanfaat juga, asalkan ya itu sesuatu yang baik. Yang tadi kamu bilang kita nggak tahu siapa aja yang di luar sana dalam kesulitan saat ini, tapi tiba-tiba mungkin pas baca tulisan kita, pas nengok video kita ngerasa kayak itu tadi, selagi kita masih mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita, Allah tuh pasti bakalan sertakan itu juga untuk orang-orang di sekeliling kita gitu, yang artinya ketika kita berusaha untuk berbuat baik ya itu nggak hanya bermanfaat untuk diri kita, tapi juga orang-orang yang ada di lingkungan kita gitu. Mungkin terkadang ya sekarang yang kita rasain, mungkin yang kita pribadi gak pernah lah kayak kok aku nggak jadi apa-apa gitu, kok kita nggak bisa ya untuk jadi yang seperti orang-orang pada umumnya. Karena kan kita ngerasa kita tuh nggak ada jadi apa-apa gitu loh. Kita pernah ngerasa gitu nggak sih? Pernah kayak kenapa sih cuma stuck di sini aja? Ternyata secara nggak sadar perjalanan kita untuk sampai di sini yang kita anggap nggak apa-apa itu udah banyak loh usaha, rintangan yang kita lalui gitu. Dan ternyata untuk kita bisa kesini aja itu kita udah hebat sebenarnya gitu. Dimana kita untuk bisa bertahan ya
dalam konteks kebaikan, bukan gimana kita mempertahankan hal negatif di diri kita. Itu bukan hebat sih. Ya. Lagi juga kayak kita nemuin passion kita sendiri gitu kayak contoh misalnya kamu suka nulis gitu, kamu bikin buku-buku yang isinya tuh motivasi tulisan kamu. Aku suka ngapain ya, aku suka nulis juga mungkin ya, kayak mungkin nulis novel gitu, tapi kita sertakan bumbu-bumbu nilai-nilai keagamaan di sana gitu, gimana yang relatable sama kehidupan sehari-hari kita semua. Ini itu udah bermanfaat aja sih menurut aku ya. Iya, sesuai dengan hobi dan passion kita masing-masing ya, karena kita kan punya bidang yang kita gemar itu beda-beda. Mungkin yang kata ini dia suka nulis nih, ternyata aku lebihnya nih ke masak gitu. Masak gitu. Mungkin aku lebih ngembangin di masak tadi gitu. Karena contoh nih kita buat masakan, ternyata masakan itu enak, kita buat sebuah toko untuk makanan, dan kita di sana juga berbagi gitu loh, menjual dengan harga yang bermasyarakat gitu. Itu udah hebat banget. Kita kasih gratis dengan gimana ya? Iya, berkah gitu. Berkah kan. Ya. Karena ternyata di saat kita ngasih orang memberi itu sebenarnya kita ngasih di diri kita sendiri. Iya benar, karena Allah bakal balas lagi dengan berkali-kali lipat. Ya intinya sih menurut aku selagi kita selalu mengusahakan kebaikan, pasti Allah juga sertakan itu dengan kebermanfaatan gitu. Oke, jadi muslimah yang hebat dan bermanfaat itu adalah muslimah yang dia tuh berkembang dengan baik, dengan sesuai bidangnya, terus sesuai hal yang diminatnya, tapi tetap dengan berpegang pada aturan agama tadi. That's it. Jadi sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Lagi-lagi itu dari sudut pandang kami yang pakai ilmu dan pengalaman yang sedikit ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.